Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4161, Sekte Bulan Merah. Puncak Abadi Zuowang. Li Mojun kini menceritakan seluruh situasi Sekte Iblis Abadi, sehingga Lin Bai dan Li Mojun saling memegang kartu. Kedengarannya aku bisa menetap untuk sementara waktu di Sekte Iblis Abadi. Setelah merenung sejenak, Lin Bai menyerahkan sebotol anggur kepada Li Mojun, dan mereka saling minum. Li Mojun berkata, sepertinya ucapanku hari ini tidak sia-sia, tetapi akhirnya kekhawatiran di hatimu pun sirna. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, sebagai orang Tuntian, sungguh tidak mudah menemukan pijakan di dunia ini. Karena aku bergabung dengan Sekte Iblis Abadi dan menjadi murid dalam, tentu saja aku memikul tanggung jawab sebagai murid dalam dan bekerja untuk Sekte ini. Aku dapat menjamin bahwa selama Sekte Iblis Abadi tidak berkhianat kepadaku, aku tidak akan pernah mengkhianati klan Iblis Abadi. Mendengar ini, Li Mojun sangat gembira. Baiklah, aku juga dapat meyakinkanmu bahwa kami akan menyimpan rahasia untukmu selama aku tetap bersama para petinggi Sekte Iblis Abadi saat ini. King Luo, kultivasimu saat ini terlalu rendah. Meskipun kamu memiliki hukum rahasia yang unik dan dapat memainkan kultivasi alam Tao Jiuji, sangat mendesak untuk menerobos alam Tao. Dan aku telah memilih tempat yang indah bagimu untuk menerobos. Li Mojun tersenyum misterius, dengan tatapan licik di matanya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat terbaik untuk menerobos. Li Mojun berkata sambil tersenyum, kesengsaraan gunturmu luar biasa. Jika kamu menerobos sesuka hati, kamu akan memiliki peluang besar untuk jatuh. Oleh karena itu, kamu tidak hanya membutuhkan banyak harta untuk menghindari perampokan guntur, tetapi juga membutuhkan tempat khusus untuk menyeberangi perampokan guntur. Terlebih lagi, ketika kamu menyeberangi sungai, itu akan mengarah ke perampokan guntur Tianu. Kamu harus menemukan tempat yang terpencil. Jika tidak, begitu perampokan guntur Tianu turun, banyak orang akan tahu bahwa kamu adalah orang Tuntian. Karena itu, kamu harus memilih dari ribuan tempat untuk menyeberangi rampasan. Lin Bai berkata, karena Tuan sudah memikirkan tempat untuk menyeberangi perampokan untukku, tolong beritahu aku dengan jelas. Li Mojun berkata sambil tersenyum, Dewa Bulan Merah, duduklah dan lupakan puncak abadi. Sekte Dewa Bulan Merah. Lin Bai mengerutkan kening. Li Mojun berkata perlahan, puncak abadi dari Sekte Dewa Bulan Merah dikatakan sebagai seorang abadi yang kuat yang pernah tercerahkan di gunung. Kemudian, setelah yang abadi pergi, langit dan bumi di gunung itu diintegrasikan menjadi satu, yang merupakan satu-satunya pilihan untuk menyeberangi perampokan. Tempat ini juga merupakan tanah harta karun di Sekte Dewa Bulan Merah. Hanya banyak murid luar biasa di Sekte Dewa Bulan Merah yang memenuhi syarat untuk melamar masuk untuk duduk dan melupakan puncak abadi untuk menyeberangi perampokan. Tempat ini adalah daerah terlarang di Sekte Dewa Bulan Merah. Hanya sedikit orang yang datang ke sini kecuali mereka yang melakukan perampokan. Tempat ini sangat sunyi dan terpencil. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk kalian datang ke sini. Lin Bai menyipitkan matanya dan berkata dengan suara rendah, menurutku, bukan hanya karena tempat ini cocok untukku melakukan perampokan, jadi ketua memilih tempat ini. Pasti ada tujuan lain dalam pikiran kepala sekolah. Li Mojun berkata sambil tersenyum, haha, itu benar. Aku benar-benar tidak punya niat. Sekte Dewa Bulan Merah telah menipuku terlalu banyak. Hanya saja kalian dapat memanfaatkan guntur kalian untuk menekan klan Dewa Bulan Merah. Lagi pula, tidak semua orang dapat memprovokasi perampokan guntur biasa dan perampokan guntur Tianu. Selama kalian menggunakannya dengan baik, perampokan guntur akan menjadi senjata tajam untuk membunuh. Lin Bai mendengar itu, seolah-olah Li Mojun masih memiliki rencana dalam pikirannya, dia bertanya, lalu bagaimana aku bisa pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah? Li Mojun berkata, perang antara Xuanzu dan Lianzu akan segera berakhir, dan aku telah mengirim utusan ke Sekte Dewa Bulan Merah untuk berdamai. Aku yakin akan segera ada balasan. Menurut tradisi antara Sekte Dewa Bulan Merah dan Sekte Iblis Abadi, setiap kali ada gencatan senjata, akan ada kontes antara murid-murid dari dua sekte besar. Pada saat itu, aku akan mengatur agar kalian mengikuti tim Sekte Iblis Abadi dan pergi ke Sekte Dewa Bulan Merah bersama-sama. Kalian seharusnya hanya pergi untuk melihat dunia. Kalian tidak perlu melakukan apapun tentang kompetisi seni bela diri. Kontes tersebut seharusnya diadakan paling lambat setengah tahun. Li Mojun berkata sambil tersenyum masam, ini adalah kontes seni bela diri. Hanya saja Sekte Dewa Bulan Merah mengambil kesempatan ini untuk pamer di depan Sekte Iblis Abadi.
Dalam waktu setengah tahun, kalian dapat melakukan yang terbaik untuk menemukan harta karun perlindungan petir. King Luo, tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika kau melihat 13 negara bagian abadi dan 18 negara bagian bulan merah, tempat terbaik bagimu untuk menyeberangi jarahan adalah duduk dan melupakan puncak abadi. Bukannya aku harus memegang tanganmu untuk menekan sekte Dewa Bulan Merah. Lin Bai mengangguk dan berkata, karena itu adalah tempat yang dipilih oleh pemimpin, para murid secara alami tahu bahwa tempat ini luar biasa. Kalau begitu aku akan menunggu kabar dari pemimpin. Selama Tuan telah mengatur, aku dapat mengikuti para murid Sekte Iblis Abadi ke Sekte Dewa Bulan Merah. Li Mojun tersenyum dan mengeluarkan catatan dari tas penyimpanannya, ini catatanku. Jika kau dalam masalah di Sekte Iblis Abadi, kau dapat menghubungiku kapan saja dan di mana saja. Jika kau dapat membantumu, aku akan membantumu. Adapun harta karun untuk menghindari perampokan guntur, kamu harus mengambilnya sendiri. Meskipun aku pemimpinnya, aku tidak bisa menipu untuk keuntungan pribadi, mengerti? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku mengerti. Di tepi danau yang menghadap bulan, Lin Bai dan Li Mojun berdiskusi hingga fajar menyingsing. Melihat fajar menyingsing, Li Mojun pun bangkit dan pergi. Dan mustahil bagi orang ketiga untuk mengetahui dialog antara Lin Bai dan Li Mojun malam ini. Pagi-pagi sekali, Zhou Xi terbangun dan melihat Lin Bai duduk di paviliun dengan mata terpejam dan tenang. Setelah memberi hormat yang panjang, ia naik ke Gunung Wuyuan dan terus mencari bunga matahari dan bulan serta susu 10.000 tahun. Tidak lama kemudian, Sun Yao juga pergi ke Gunung Wuyuan. Pada siang hari, pintu Liu yang reyot itu keluar dari ruangan. Melihat Lin Bai, ia memanggil dari jauh, adik seperguruan King Luo, berapa banyak anggur yang kau minum tadi malam? Kepalaku sakit sekali sekarang. Adik seperguruan Li adalah orang kuat di atas level Tao. Bagaimana anggur ini bisa membuatmu sakit kepala? Lin Bai membuka matanya dan berkata sambil tersenyum. Haha, jika kamu harus menggunakan kekuatan spiritual untuk merangsang semangat anggur, itu akan terlalu membosankan. Li Yumen pergi ke paviliun dan duduk di seberang Lin Bai. Lin Bai berkata, karena kakak seperguruan Li sudah bangun, aku ingin bertanya kepada kakak seperguruan Li tentang beberapa hal. Li Yumen berkata sambil tersenyum, tetapi itu tidak masalah. Lin Bai berkata, sudah dekat bagiku untuk melewati perampokan guntur, tetapi aku tidak memiliki harta karun di tubuhku untuk menghindari perampokan guntur. Aku ingin tahu apakah kakak seperguruan Li tahu di mana mendapatkan harta karun untuk menghindari perampokan guntur di Sekte Iblis Abadi. Li Yumen berkata sambil tersenyum, tidak mudah. Pergi ke kota Qilin dan belilah. Kota Kirin. Lin Bai melihat ke pintu ikan plum. Li Yumen menjelaskan dengan perlahan, ratusan ribu mil jauhnya dari semua arah Sekte Iblis Abadi, terdapat banyak kota. Kota-kota ini awalnya adalah tempat berkumpulnya para pengikut Sekte Iblis Abadi untuk berdagang di pegunungan. Kemudian, karena semakin banyaknya orang, kota-kota ini secara bertahap berkembang menjadi kota. Kota Qilin yang baru saja saya sebutkan sebelumnya disebut Gunung Qilin. Bab 4162 Kota Qilin. Saudara Qin. Ada banyak pengikut di Sekte Iblis Abadi, dan banyak dari mereka ingin menyeberangi Sekte Iblis Abadi dan berdagang secara pribadi. Pada awalnya, banyak pengikut berdagang di pegunungan dan ladang. Kemudian, semakin banyak orang berkumpul dan secara bertahap membentuk kota. Pada akhirnya, kota itu terbentuk, dan restoran-restoran besar, King Lou, rumah judi, dan kekuatan-kekuatan lain di Hengzhou campur tangan di kota itu. Banyak pengikut yang datang untuk menyembah Sekte Iblis Abadi tinggal di kota itu dan menjadi kota Qilin saat ini. Di kota Qilin, ada semua jenis toko yang menjual harta karun penangkal petir. Atau aku akan mengajakmu berkeliling. Li Yumen melihat ke langit dan menyarankan agar dia membawa Lin Bai ke kota Qilin. Jika saudara seperguruan Li bersedia memimpin jalan, aku pasti akan menghargainya. Lin Bai sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Aku sudah lama tidak ke kota Qilin, jadi pergilah dan lihat-lihat. Pergi, pergi, pergi. Dan kemudian dia langsung pergi ke kota. Sebelum pergi, Lin Bai mengirim pesan kepada Zhou Xi dan Sun Yao, menjelaskan keberadaannya. Ia menyuruh mereka untuk melihat baik-baik pondok pedang Tibet. Jika para prajurit Liga Hengzhou berani membuat masalah, mereka akan memberi tahu Lin Bai untuk kembali. Dan Lin Bai juga untuk sementara menyerahkan bendera Wan Zhen kepada Sun Yao dan Zhou Xi. Setelah penjelasan, Lin Bai dan Li Yumen berjalan keluar dari pondok pedang Tibet dan langsung menuju kota Qilin.
Kota Qilin berada di luar pegunungan abadi. Berangkat dari Pondok Pedang Tibet, Lin Bai dan Li Yumen sangat cepat, tetapi ketika mereka tiba di kota Qilin, hari sudah gelap. Berdiri di bawah langit malam, melalui awan, Lin Bai dapat melihat kota yang sangat tua di bumi di depan. Kota itu penuh dengan lampu dan tata letak jalannya jelas. Ada banyak sekali prajurit yang datang dari seluruh kota. Bahkan jika ia belum memasuki kota Qilin, Lin Bai telah mendengar hiruk-pikuk di kota Qilin. Cepat dan pelan-pelan saja. Aku tidak menyangka hari masih larut malam. Li Yumen dan Lin Bai terletak di sebelah timur kota Qilin. Saat memasuki kota, terdapat berbagai toko di kedua sisi jalan, yang sebagian besar menjual ramuan ajaib dan obat-obatan berharga. Pada saat yang sama, Li Yumen berkata kepada Lin Bai, seperti para pengikut Sekte Iblis Abadi dan seni bela diri yang menerobos alam Tao, mereka semua memiliki rentang hidup yang panjang. Dalam praktiknya, banyak praktisi seni bela diri memiliki berbagai keterampilan rahasia. Mereka tidak hanya berlatih seni bela diri, tetapi juga mengolah ramuan ajaib lainnya, obat-obatan ajaib, formasi, pemurnian senjata, pengaturan formasi, dan sebagainya. Tetapi, untuk mempraktikkan keterampilan rahasia ini, diperlukan banyak sumber daya. Jika tidak ada pasar untuk barang-barang yang mereka perbaiki, akan sia-sia jika barang-barang itu hancur di tangan mereka, jadi barang-barang itu akan dijual di sini. Jalan timur kota Qilin pada dasarnya adalah rumah harta karun yang didirikan oleh para tetua yang dihormati dan murid-murid terkenal dari Sekte Iblis Abadi. Jalan barat kota Qilin hampir seperti rumah harta karun yang didirikan oleh kamar dagang utama dan pedagang di 13 negara bagian keabadian. Jalan utara dan jalan selatan adalah tempat kembang api, tempat Feng Yue, tempat berkumpulnya semua jenis bangunan, kasino, pembunuh, dan pasar gelap. Mendengarkan penjelasan Li Yumen, Lin Bai sedikit memahami kota Qilin. Tempat yang akan kuajak kalian adalah Paviliun Qin, salah satu rumah harta karun paling terkenal di kota Qilin. Bertahun-tahun yang lalu, seorang tetua dari Sekte Iblis Abadi membuka Paviliun Qin di kota Qilin. Setelah bertahun-tahun berlatih, Paviliun Qin telah menjadi salah satu rumah harta karun paling terkenal di kota Qilin. Meskipun harta karun di Paviliun Qin sangat mahal, tidak ada harta karun yang dijual yang dapat dikatakan buruk oleh seorang pendekar. Qinghe juga merupakan tempat di mana harta karun paling banyak dibeli di kota Qilin. Sambil berbicara, Li Yumen dan Lin Bai tiba di sebuah jalan yang megahnya seperti istana. Di plakat pintu, ada dua karakter besar, Paviliun Qin. Ayo, masuk dan lihat-lihat. Pintu ikan plum menarik Lin Bai, melangkah masuk. Meskipun sudah larut malam, Paviliun Qin masih penuh dengan cahaya dan suara. Ada banyak pemuda yang mondar-mandir di antara kerumunan, mencari harta karun untuk para pendekar dari seluruh dunia. Lin Bai dan Li Yumen, mengenakan jubah murid-murid dalam Sekte Iblis Abadi, berjalan masuk dan segera menarik perhatian banyak orang. Apakah murid-murid dalam Sekte Iblis Abadi? Banyak orang membungkuk kepada Lin Bai dan Li Yumen dari jauh. Pada awalnya, kota Qilin adalah tempat perdagangan bagi para murid dalam Sekte Iblis Abadi. Dengan perkembangan dan perluasan yang bertahap, banyak prajurit datang ke sini untuk mencari nafkah, dan banyak keluarga menetap di sana. Oleh karena itu, di kota Qilin, ada lebih banyak seniman bela diri dari luar daripada para pengikut Sekte Iblis Abadi. Selain itu, sebagian besar pengikut Sekte Iblis Abadi mengabdikan diri pada Tao dan tidak sering datang ke kota Qilin untuk jalan-jalan. Oleh karena itu, melihat dua murid dalam sekarang juga membuat banyak orang kuat di Paviliun Qin memandang mereka. Setelah melihat Lin Bai dan Li Yumen, seorang gadis muda datang ke Paviliun Qin dan memberkati mereka. Miao Yu telah melihat dua saudara senior dari Sekte Iblis Abadi. Aku tidak tahu apa yang mereka cari di Paviliun Qin. Jika memungkinkan, kamu dapat memberi tahu Miao Yu bahwa Miao Yu akan datang mencarimu. Li Yumen berbisik kepada Lin Bai, nenek moyang Paviliun Qin awalnya didirikan oleh para tetua Sekte Iblis Abadi kita. Oleh karena itu ada hubungannya dengan Sekte Iblis Abadi kita. Jadi para pelayan dan gadis di Paviliun Qin akan memanggil kita saudara senior dan saudari senior. Lin Bai mengangguk sedikit, dan Li Yumen berkata kepada pembantu Miao Yu, adik laki-lakiku baru saja bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Aku akan membawanya ke kota Qilin untuk melihatnya. Kamu tidak perlu datang untuk menyambut kami. Kami dapat melihatnya. Ya. Pembantu Miao Yu membungkuk dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggu keanggunan kedua saudara senior itu. Jika mereka menemui kesulitan di Paviliun Qin, mereka dapat langsung menghubungiku.
Pelayan Miao Yu juga memberikan selembar catatan kepada Lin Bai dan Li Yumen. Adik seperguruan King Luo, ikutlah denganku. Li Yumen tersenyum misterius, membawa Lin Bai ke sisi paviliun Qin. Berjalan melalui aula depan dan menuju halaman belakang. Di halaman belakang paviliun Qin, sebuah persegi besar berdiri sepotong prasasti batu setinggi 1000 meter, yang penuh dengan kata-kata dengan cahaya yang menawan. Di kota Qilin, beberapa rumah harta karun yang lebih besar memiliki prasasti batu semacam ini. Kami menyebutnya prasasti harta karun. Semua harta karun yang dapat ditemukan di prasasti harta karun di gedung-gedung harta karun besar adalah harta karun balai kota di gedung-gedung harta karun besar. Li Yumen menjelaskan dan berjalan bersama Lin Bai. Sebelum Lin Bai melihat monumen-monumen ini, banyak pelayan dan seniman bela diri berhenti untuk menonton. Ketika mereka melihat Lin Bai dan Li Yumen berjalan dengan jubah murid-murid dalam Sekte Iblis Abadi, mereka semua memberi jalan satu demi satu dan memberi hormat dari jauh untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Eliksir, senjata ajaib, bendera susunan, Lin Bai berjalan melewati satu demi satu prasasti batu, menatap prasasti-prasasti di prasasti itu dan mencicipinya perlahan. Akhirnya, pintu ikan plum menarik Lin Bai ke sebuah prasasti batu bernama Perampokan Guntur, dan berhenti. Bab 4163, Pakaian Abadi. Li Yumen dan Lin Bai berhenti di depan prasasti Perampokan Guntur. Saat ini, ada banyak prajurit lain di depan Lei Jibei. Mereka semua mendongak dan melihat prasasti yang penuh dengan harta karun dan harga manik-manik ajaib. Ketika mereka melihat Li Yumen dan Lin Bai di belakang mereka, mereka semua mundur satu demi satu untuk menyerahkan posisi mereka dan menunjukkan rasa hormat. Dapat dilihat dari masuknya Lin Bai ke kota Qilin bahwa murid-murid dalam Sekte Iblis Abadi tampaknya memiliki status yang unik di kota Qilin. Hampir semua seniman bela diri harus memberi hormat dan memberi jalan setelah melihat mereka. Ini juga cukup untuk menunjukkan bahwa Sekte Iblis Abadi kuat di 13 negara bagian abadi. Ini adalah prasasti Perampokan Guntur. Harta karun di atasnya secara khusus digunakan untuk membawa perampokan Guntur. Kata lampu pintu ikan plum. Mata Lin Bai terfokus pada prasasti batu, melihat kata-kata bercahaya itu. Pada prasasti Perampokan Guntur, harta karun pertama bernama Lei Longzu, yang bernilai 100.000 manik-manik ajaib. Kemudian 100 jenis harta karun tercantum pada prasasti Perampokan Guntur, yaitu pakaian abadi Due, senilai 100.000 manik-manik ajaib, hanya dapat disewakan tetapi tidak dapat dijual. Lei Longzu, senilai 100.000 manik-manik ajaib. Payung warna-warni, senilai 100.000 manik-manik ajaib. Pakaian harta karun sutra 1000, senilai 100.000 manik-manik ajaib. Hunyuan Suangong senilai 100.000 manik-manik ajaib. Pedang Jiuk Xiao Yulei, senilai 100.000 manik-manik ajaib. Cermin bulan, senilai 100.000 manik-manik ajaib. Jingang Suangong senilai 100.000 manik-manik ajaib. Metode menelan gunung senilai 100.000 manik-manik ajaib. Alkimia Jiuding senilai 100.000 manik-manik ajaib. Lin Bai melihat ke bawah dari awal. Semua harta karun penangkal petir di monumen Perampokan Guntur harganya 100.000 manik-manik ajaib, dari yang pertama hingga yang ke-100, tanpa kecuali. Setelah membacanya satu persatu, Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak senior Li, harta karun di prasasti batu Perampokan Guntur semuanya seharga 100.000 manik-manik ajaib, dari yang pertama hingga yang ke-100. Karena harganya sama, bagaimana kita bisa membedakan yang kuat dan yang lemah? Dari mana peringkat prasasti harta karun ini berasal? Li Yumen berkata sambil tersenyum, kakak senior King Luo, semua harta karun di prasasti batu Perampokan Guntur semuanya seharga 100.000 manik-manik ajaib. Mengenai bagaimana mereka disusun, tentu saja, itu diturunkan dari mulut ke mulut di antara para prajurit. Contohnya, hari ini, aku telah melalui badai petir sepanjang hidupku. Ketika aku kembali ke Kuil Tao, aku pasti akan mengundang beberapa teman untuk datang dan mengadakan pertemuan kecil. Banyak temanku pasti tidak selamat dari perampokan Guntur. Mereka pasti akan bertanya padaku harta karun penangkal petir jenis apa yang harus dipilih. Jika aku memilih harta karun penangkal petir yang bagus, aku akan merekomendasikannya kepadanya. Ambil saja, Due Xian Yi, yang merupakan yang pertama di lempengan harta karun, itu disebarkan dari Sekte Iblis Abadi. Bertahun-tahun yang lalu, Sekte Iblis Abadi menemukan metode penempaan pakaian abadi Due dari tempat rahasia. Pemiliknya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa menakjubkan. Bahkan prajurit sihir Tao tidak dapat menembus pakaian abadi.
Kemudian, beberapa seniman bela diri menemukan bahwa itu masih memiliki efek pada perampokan guntur. Seiring berjalannya waktu, banyak seniman bela diri telah disembah oleh Sekte Iblis Abadi untuk mengolah metode pemurnian pakaian abadi Due. Meskipun banyak praktisi seni bela diri akan menempa hukum, sangatlah rumit untuk memurnikan pakaian abadi yang sesuai, baik itu bahan maupun proses. Saat ini, hanya Sekte Iblis Abadi dan Paviliun Qin yang dapat menempa pakaian abadi Due, dan stoknya tidak banyak. Tetapi pakaian abadi Due sangat efektif dalam menghadapi perampokan guntur. Menurut statistik Sekte Iblis Abadi dan Paviliun Qin, ada hampir 80% kemungkinan pakaian abadi Due dapat bertahan dari perampokan guntur. Oleh karena itu, pakaian abadi Due dapat menduduki peringkat pertama. Lin Bai mengangguk, begitulah. Hanya ada 3 cara untuk bertahan dari bencana guntur. Li Yumen juga berkata, ngomong-ngomong, saudara seperguruan King Luo, ada 4 kata di belakang pakaian abadi Due, hanya sewa, tidak dijual. Saat ini, hanya 2 potong pakaian abadi Du yang telah ditempa di 13 negara bagian abadi. Satu ada di Sekte Iblis Abadi dan sekarang menjadi milik pemimpin sekte, dan yang lainnya ada di Paviliun Qin. Oleh karena itu, 100.000 manik-manik ajaib disewa untuk 1 kali, bukan harga pakaian yang dibeli. Jika Anda ingin menjual Paviliun Qinyi yang bernilai tinggi, sulit dibayangkan. Lin Bai melihatnya dengan saksama lagi. Jika ada 4 kata yang tertulis di belakang pakaian Duesian, itu hanya disewa tetapi tidak dibeli. Tampaknya pakaian Duesian memiliki kekuatan yang luar biasa, dan sangat sulit untuk dipalsukan. Bahkan jika seni bela diri ingin membelinya, semuanya berharga dan tidak memiliki pasar. Lin Bai dan Li Yumen berjalan-jalan di sekitar Paviliun Qin, dan melihat banyak harta karun yang lebih diminati Lin Bai. Kemudian mereka berbalik dan pergi. Mereka berkeliling di sekitar bangunan harta karun lain di kota Qilin untuk waktu yang lama. Lin Bai juga melihat harta karun penjarahan guntur yang dijual di bangunan harta karun lain. Namun, Lin Bai merasa bahwa hanya prasasti batu perampokan guntur di Paviliun Qin yang paling menarik bagi Lin Bai. Secara khusus, jika Anda bisa mendapatkannya, itu mungkin sangat meningkatkan kemungkinan Lin Bai dapat selamat dari bencana guntur. Hanya jika Anda tidak bertransisi, Anda masih perlu menyewa 100.000 manik-manik ajaib sekali, dan menukarnya setelah menggunakannya. Tentu saja, jika Duesianyi rusak oleh perampokan guntur, menurut aturan Paviliun Qin, tidak perlu bagi prajurit untuk mengganti rugi. Berjalan di jalan kota Qilin, Lin Bai merenungkan dengan saksama. Dalam situasinya sendiri, jika dia ingin selamat dari perampokan guntur biasa dan perampokan guntur Tianu, jelas bahwa sepotong pakaian abadi tidak mungkin. Cara terbaik adalah dengan mendapatkan semua harta karun di prasasti harta karun di Paviliun Qin, dan mungkin dia bisa menang. Namun dengan cara ini, manik-manik ajaib yang dibutuhkan hampir mencapai harga yang sangat tinggi. Manik-manik ajaib. Lin Bai menyentuh cincin penyimpanannya sendiri. Hanya ada 6 manik-manik ajaib di dalamnya, yang diperoleh Lin Bai dalam ujian masuk. Sekarang sudah hampir sebulan sejak dia bergabung dengan Sekte Iblis Abadi. Lin Bai belum membuat manik-manik ajaib. Aku malu di sakuku. Lin Bai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lin Bai berpikir dengan hati-hati dalam benaknya. Tidak diragukan lagi bahwa cara tercepat untuk mendapatkan manik-manik ajaib adalah dengan menjual harta karun di Pondok Pedang Tibet, terutama bunga matahari bulan dan susu roh 10.000 tahun, yang pasti akan dijual dengan harga yang sangat tinggi, yang mungkin dapat menyelesaikan kebutuhan mendesak Lin Bai. Namun Lin Bai tidak ingin menaruh semua harapannya pada bunga dewa matahari dan bulan serta susu roh 10.000 tahun. Bagaimanapun, Liga Hengzu juga melihat kedua harta karun ini. Jika Lin Bai menemukan bunga matahari dan bulan serta susu roh 10.000 tahun, bahkan jika dia harus menjualnya, Liga Hengzu pasti akan menghalangi mereka. Lin Bai tidak bisa menaruh semua telur dalam satu keranjang. Untuk rencana hari ini, kita masih harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak manik-manik ajaib. Kakak seperguruan Li, aku tidak tahu dari mana manik-manik ajaib di Sekte Iblis Abadi kita berasal. Lin Bai bertanya sambil berjalan. Li Yumen berkata sambil tersenyum, apa? Hari ini begitu banyak. Gatal sekali. Lin Bai berkata sambil tersenyum, memang, aku telah terperangkap di alam kuasi Tao selama bertahun-tahun, dan aku tidak sabar untuk menerobos alam Tao. Namun, nilai harta karun pelindung petir itu sangat tinggi.
Aku baru saja tiba di Sekte Iblis Abadi, dan aku tidak memiliki banyak nilai, jadi aku harus mencari cara untuk mendapatkan beberapa manik ajaib. Bab 4164 Wilayah Terkutuk. Apa yang dikatakan orang-orang kuno itu benar. Tidak ada kekayaan yang cukup untuk mendukung Tao. Di dunia saat ini, tidak peduli siapapun seniman bela diri Tao seperti Lin Bai, atau seorang jenius teratas di Sekte Iblis Abadi, atau seorang penatua yang memiliki lebih dari 10.000 orang di sebuah sekte, selama dia meninggalkan uang, bahkan jika dia berbakat, dia tidak akan dapat berjalan di jalan kultivasi. Jika Anda ingin menjadi tinggi, Anda harus terlebih dahulu menghasilkan banyak uang. Liu Men berkata, ada banyak cara untuk menghasilkan uang di Sekte Iblis Abadi. Anda dapat mengunjungi beberapa penatua di Sekte Iblis Abadi dan belajar cara memurnikan pil, memurnikan peralatan, dan mengatur susunan dari mereka. Setelah Anda berhasil sedikit, Anda dapat menjual pil, harta karun, dan susunan besar dengan harga tinggi. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, memurnikan senjata dan susunan alkimia selalu menjadi cara termudah untuk menghasilkan uang di dunia kultivasi. Namun seperti yang kita semua tahu, baik itu cara alkimia atau perkakas, Anda tidak dapat mencapai apapun dengan kerja keras Anda. Mereka lebih mementingkan bakat. Saya rasa saya tidak memiliki bakat dalam alkimia dan pemurnian senjata. Lin Bai tersenyum pahit dalam hatinya. Setelah keluar dari kota Lingqi, Lin Bai juga telah belajar cara memurnikan ramuan dan cara membuat senjata. Bahkan Lin Bai memiliki ingatan tentang iblis dan namun pada akhirnya, Lin Bai hanya dapat menyiapkan beberapa susunan kecil dan memurnikan beberapa pil yang tidak penting. Mengenai pemurnian senjata, meskipun ia telah berhasil beberapa kali, ia merasa bahwa ia beruntung. Liu Men berkata, selain itu, ini adalah misi sekte yang dikeluarkan oleh Aula Diaken dari Sekte Iblis Abadi, yang juga dapat memperoleh seniman bela diri. Namun, tugas-tugas itu sangat sederhana. Satu tugas dapat memberimu paling banyak 10 manik-manik ajaib, dan hanya 100 manik-manik ajaib. Umumnya, hanya murid pemula yang akan pergi ke Aula Diaken untuk mendapatkan misi. Lin Bai menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, sekarang aliansi 13 negara bagian di Sekte Iblis Abadi telah terpisah dan menempati satu sisi. Bahkan jika Aula Diaken benar-benar mengeluarkan tugas yang sangat bagus, itu juga akan diambil alih oleh Liga 13 negara bagian. Sepertinya aku tidak dapat menerima tugas yang begitu berharga sama sekali. Memang benar bahwa misimu telah dirampok oleh 13 negara bagian. Liu Men terkekeh, adik seperguruan King Luo, jika kamu benar-benar membutuhkan banyak manik-manik ajaib, kamu hanya dapat pergi ke Kuil Tao Tulang Putih. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, Kuil Tao Tulang Putih. Tempat apa ini? Liu Men berkata sambil tersenyum, adik seperguruan King Luo tidak tahu asal-usul Sekte Iblis Abadi kita. Lin Bai mengangguk, saya hanya tahu bahwa Sekte Iblis Abadi sudah ada sejak lama, tetapi saya benar-benar tidak tahu asal-usul Sekte Iblis Abadi. Ayo pergi. Sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke rumah leluhur kita dan berjalan-jalan. Liu Men dan Lin Bai meninggalkan kota Qilin dan kembali ke Sekte Iblis. Dalam perjalanan, Liu Men berkata perlahan, sekitar 100.000 tahun yang lalu, 13 negara bagian yang kekal masih merupakan tempat yang kacau. Pada saat itu, para Zongmen yang bertanggung jawab atas tempat ini saling bertarung, dan semua negara bagian besar mendukung prajurit mereka sendiri untuk mempertahankan diri. Mereka saling bertarung sepanjang tahun, dan ada banyak mayat. Pada saat itu, ada iblis yang kuat yang mempraktikkan hukum terlarang, pernah mengutuk suatu wilayah. Di wilayah itu, tubuh prajurit yang tewas dalam perang dengan cepat membusuk, dan tulang putih terlahir kembali untuk roh. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa maksudmu? Liu Men berkata sambil tersenyum, artinya, di wilayah terkutuk itu, jika ada yang meninggal di sana, tubuhnya akan membusuk dalam waktu singkat, dan rohnya akan menghilang di antara langit dan bumi. Namun, tulang putih mereka setelah membusuk akan terlahir kembali sebagai makhluk lain. Wilayah itu adalah apa yang kita sebut sebagai Daocang Tulang Putih, dan metode terlarang dari jalan jahat juga disebut sebagai Medan Tao Tulang Putih. Kami menyebut klan tulang sebagai orang asing yang tubuhnya membusuk dan rohnya menghilang, tetapi yang hidup dari tulang putih. Pada saat itu, Master Iblis yang mempraktikkan metode terlarang menciptakan pasukan tulang putih tanpa harapan perbatasan. Dia memimpin pasukan tulang putih untuk bergegas keluar dari kuil Tao Tulang Putih dan menyapu bersih 13 negara bagian.
Setiap prajurit yang terbunuh oleh klan tulang akan segera terinfeksi kutukan klan tulang, berubah menjadi tulang putih, dan menjadi saudara dari keluarga tulang. Kutukan kuil Tao tulang putih bagaikan wabah yang melanda ribuan negara bagian bulan jahat. Pada saat itu, Sekte Bulan Jahat sangat marah dan menggunakan kekuatan Qianzu untuk menekan klan tulang. Kemudian, ada seorang murid Sekte Bulan Jahat bernama Su Yong. Dia ahli dalam teknik susunan dan ruang. Dia membuka gua hampa lain di atas 13 negara bagian abadi. Setelah Sekte Bulan Jahat membunuh iblis yang kuat itu, dia mencabut wilayah terkutuk dan menyegelnya di gua hampa. Kami telah menetap di 13 negara bagian abadi. Karena ketidakstabilan kekosongan dan gua, semua Sekte Bulan Jahat memerintahkan Su Yong untuk tinggal di 13 negara bagian abadi untuk memperkuat susunan, sehingga dapat memastikan bahwa klan tulang tidak akan berguling di bumi. Kemudian, dengan dukungan dari Sekte Bulan Jahat, murid bernama Su Yong ini mendirikan Sekte Iblis Abadi di 13 negara bagian abadi, dan Sekte Bulan Jahat juga memberikan 13 negara bagian di sini sebagai wilayah mereka. Sejauh ini, Sekte Iblis Abadi didirikan. Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa ada masa lalu yang berliku-liku di balik pendirian Sekte Iblis Abadi. Li Yumen berkata, pembentukan Sekte Iblis Abadi juga memiliki misinya sendiri. Nama, Abadi, adalah untuk menjaga kuil Tao tulang putih selamanya. Tetapi jutaan tahun kemudian, meskipun tidak semua tulang di kuil Tao tulang putih punah, mereka tumbuh semakin kuat. 100.000 tahun yang lalu, pemimpin Sekte Iblis Abadi membuat keputusan yang mengejutkan, yaitu membuka kuil Tao tulang putih untuk para pengikutnya. Setiap pengikut yang memasuki bidang Tao tulang putih bisa mendapatkan manik-manik ajaib selama dia membunuh klan tulang. Pada awalnya, banyak prajurit masih enggan memasuki kuil Tao tulang putih. Bagaimanapun, itu adalah dunia yang dilarang oleh Dharma. Tetapi kemudian, banyak prajurit menemukan bahwa ada banyak senjata ajaib dan senjata ajaib yang berharga yang terkubur di bidang Tao tulang putih, dan ada banyak harta langka yang belum pernah dilihat oleh dunia kultivasi. Akibatnya, para pengikut Sekte Iblis Abadi bergegas ke bidang Tao tulang putih dan bertarung dengan klan tulang untuk mencari harta karun. Adik seperguruan King Luo, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ada sebanyak 100.000 murid inti dari Sekte Iblis Abadi, tetapi setengah dari murid tersebut berlatih di bidang Tao tulang putih. Jika Anda membutuhkan manik-manik ajaib, tempat ini adalah tempat yang bagus, tetapi juga sangat berbahaya. Selama bertahun-tahun, hampir setengah dari murid Sekte Iblis Abadi telah meninggal di kuil Tao tulang putih, menjadi klan tulang terkutuk. Mendengar apa yang dikatakan Li Yumen, Lin Bai sangat tertarik pada Baigu Dao Chang dan bertanya, kakak seperguruan Li, apakah Anda pernah ke kuil Tao Baigu? Li Yumen berkata sambil tersenyum, tentu saja, hampir semua murid inti dari Sekte Iblis Abadi pernah ke kuil Tao tulang putih. Bagaimanapun, itu adalah tempat tercepat untuk mendapatkan manik-manik ajaib di sana. Selain itu, aliansi 13 negara bagian juga telah mengatur sejumlah besar orang kuat untuk bunuh diri dengan klan tulang di bidang Tao tulang putih dan menjarah manik-manik ajaib. Saya telah ke Baigu Dao Chang 3 kali. Pertama kali adalah ketika saya masih pemula. Seperti Anda, saya membutuhkan manik-manik ajaib, jadi saya pergi ke kuil Tao tulang putih untuk berlatih selama beberapa waktu. Kedua kalinya adalah pemberontakan klan tulang di bidang Tao tulang putih. Klan memerintahkan para pengikut untuk pergi ke bidang Tao tulang putih untuk menekan klan tulang. Ketiga kalinya adalah misi yang dikeluarkan oleh Liga Lianzu. Saya perlu pergi ke kuil Tao tulang putih untuk mengambil beberapa obat ajaib. Kemudian saya mengambil alih tugas itu dan memasuki kuil Tao tulang putih sebagai penjaga. Bab 4165, Dojo Tulang Putih. Apa saja syarat untuk memasuki Baigu Dao Chang? Jika aku punya kesempatan, aku ingin masuk dan melihat-lihat. Lin Bai kemudian bertanya. Li Yumen berkata sambil tersenyum, tidak ada syarat. Para praktisi seni bela diri di dunia iblis semua tahu bahwa ada aturan di dunia iblis. Satu-satunya aturan adalah siapa yang memiliki kepalan tangan besar. Itu sama untuk kuil Tao tulang putih. Setiap prajurit dapat pergi ke sana, dan hidupnya adalah miliknya sendiri. Bahkan jika kamu berada di kuil Tao Baigu dan kamu ingin pergi, kamu tidak dapat menyalahkan orang lain. Pintu masuk kuil Tao Baigu berada di bawah gunung hitam dan putih. Tidak sulit untuk menemukannya. Kamu dapat menemukan arahnya dengan bertanya. Lin Bai menuliskan nama tempat, gunung hitam dan putih, dalam diam.
Kemudian, Lin Bai bertanya kepada Liu Men tentang Baigu Dao Chang, yang membuatnya memiliki sedikit pemahaman sederhana tentang Baigu Dao Chang. Sambil tertawa dan bercanda, mereka kembali ke Sekte Iblis Abadi, dan Liu Men langsung kembali ke Liga Lianzu, sementara Lin Bai kembali ke Pondok Pedang Tibet. Kembali ke Pondok Pedang Tibet, Lin Bai beristirahat semalam. Zhou Xi dan Sun Yao masih belum menemukan bunga matahari dan susu roh 10.000 tahun. Namun, Lin Bai juga merasa bahwa keduanya sangat berharga. Keduanya pasti dilindungi dengan baik oleh Liga Hengzu. Keduanya tidak dapat ditemukan dalam waktu singkat. Lin Bai tidak menyangka akan menemukannya. Ketika Lin Bai menerobos jalan dan memiliki modal untuk membahas kondisi dengan Liga Hengzu, wajar saja jika Liga Hengzu mengetahui di mana bunga Dewa Matahari dan susu roh 10.000 tahun berada. Lin Bai meminta Zhou Xi dan Sun Yao untuk tidak menunda latihan mereka. Jika mereka tidak dapat menemukan bunga matahari dan susu roh 10.000 tahun, dia memberitahu Sun Yao dan Zhou Xi bahwa mereka akan pergi ke kuil Tao Baigu, dan meminta mereka untuk menjaga Pondok Pedang Tibet, dan mereka dapat pergi ke Xianfeng untuk mendengarkan Taoisme di waktu luang mereka. Setelah membuat pengaturan, Lin Bai duduk di paviliun dan mengeluarkan catatan Li Mojun. Dia berkata, "Saya akan berlatih di kuil Tao Baigu. Ketika saya tidak berada di Pondok Pedang Tibet, saya berharap Pondok Pedang Tibet tidak akan diserbu oleh para pejuang Liga Hengzu dan negara-negara lain." Di ujung lain catatan itu terdengar tawa Li Mojun, "Apakah kamu akan pergi ke kuil Tao Baigu secepat ini? Kamu adalah satu-satunya yang dapat mengolah negara Tao. Berhati-hatilah. Itu adalah tanah terkutuk. Di mana kamu meninggal, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bereinkarnasi. Jika kamu ingin pergi, kamu bisa pergi. Mengenai Pondok Pedang Tibet, saya dapat membantumu mengawasi pergerakan Liga 13 negara. Jika ada perubahan di Liga Hengzu, saya akan memberi tahu kamu pada saat pertama." Lin Bai menghentikan catatannya, dan Li Mojun mengurus Pondok Pedang Tibet atas namanya. Lin Bai tentu saja dapat merasa tenang. Saat fajar keesokan harinya, setelah Zhou Xi dan Sun Yao berjalan ke Gunung Wuyuan, Lin Bai bangkit dan meninggalkan pondok. Kemarin, dia mengetahui arah Gunung Hitam Putih dari gerbang Liu. Lin Bai tidak tinggal lebih lama lagi. Dia berjalan dengan pedang dan membedakan arah di dalam Sekte Iblis Abadi. Setelah 2 jam berlari kencang, dia tiba di lokasi Gunung Hitam Putih. Gunung Hitam Putih, yang terletak di sisi barat Pegunungan Abadi, sangat dekat dengan Gua Buddha Abadi, salah satu dari 7 kuil Tao Sekte Iblis Abadi. Dalam legenda Sekte Iblis Abadi, Su Yong, pendiri Sekte Iblis Abadi, sedang duduk di Gua Buddha Abadi untuk menjaga kuil Tao Tulang Putih. Di Gunung Hitam Putih, ada aliran prajurit yang tak berujung datang dan pergi sepanjang tahun. Lin Bai jatuh dari awan dan melihat banyak prajurit di jalan gunung kuno menuju ke arah yang sama. Lin Bai mengikuti mereka, dan segera menemukan bahwa semua jalan kuno di Gunung Hitam Putih itu mengarah ke suatu tempat, di mana terdapat sebuah gua yang dapat melahap langit dan bumi. Sekarang semua prajurit yang datang ke sini melangkah ke dalam gua dan menghilang. Ini adalah pintu masuk kuil Tao Baigu. Sedangkan pintu keluarnya, ada di ujung lain Gunung Hitam Putih. Lin Bai Mo diam-diam mengikuti tim dan perlahan mendekati gua yang gelap itu. Ketika dia tiba di gua itu, Lin Bai menemukan bahwa bahkan matahari yang terik tidak dapat membubarkan kegelapan di dalam gua itu. Di dalam gua itu, tampaknya ada lapisan kekuatan misterius yang akan melahap semua cahaya. Lin Bai melihat satu persatu prajurit berjalan ke dalam gua, seolah-olah sedang melewati dunia, menghilang di depannya. Secara bertahap, Lin Bai mengikuti kerumunan itu ke gua itu. Dia mengulurkan tangan untuk menguji dan menemukan bahwa tampaknya ada batas di dalam gua itu. Telapak tangan Lin Bai melewati batas itu. Di ujung lain, napas dingin dengan cepat membekukan darah di jari-jari Lin Bai. "Apa yang kamu lakukan dengan lamban? Keluar dari sini jika kamu tidak masuk." Melihat Lin Bai berdiri di depan gua, dia langsung berseru tidak puas. Lin Bai menoleh ke belakang sambil tersenyum minta maaf, tetapi dia tidak menarik kewaspadaannya. Dengan kewaspadaan, Lin Bai melangkah ke area gua yang gelap, dan segera perasaan melintasi dunia muncul dari Lin Bai. Melalui perbatasan, kegelapan di depan Lin Bai segera berubah menjadi dunia yang pucat. Dunia ini seperti gulungan gambar. Di atas kertas putih gulungan lukisan, ada gunung hijau dan air hijau, hewan dan burung, dan semua hal di dunia. Namun, roh kehidupan semua hal di dunia tidak dapat digambar. Di sini adalah kuil Tao Tulang Putih.
Ada gunung hijau, air hijau, gunung, 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 sungai, dan laut di ladang Tao Baigu, yang tidak berbeda dengan dunia luar. Namun, Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di langit Baigu Daochang, tidak ada awan atau matahari yang terik, tetapi pucat yang menakutkan. Tidak ada matahari di siang hari, tidak ada bulan di malam hari. Ini adalah gua kosong yang dibuat oleh Su Yong, pendiri Sekte Iblis Abadi, menggabungkan keterampilan arai dan ruang. Sulit dipercaya betapa hebatnya ilmu sihir itu, dan betapa luar biasanya itu. Lin Bai melihat prajurit yang telah memasuki kuil Tao Tulang Putih itu. Ia dengan cepat bangkit dari langit, dan terbang maju, mendekati pegunungan dan hutan lebat. Ketika Lin Bai Gang tiba di Baigu Daochang, ia tidak tahu harus kemana. Ia hanya mengikuti kerumunan dan terbang ke arah banyak orang. Setelah beberapa saat, di ujung hutan lebat ini, sebuah kota yang megah muncul, yang tampaknya lengkap tanpa tanda-tanda fragmentasi. Hampir semua prajurit yang baru saja memasuki kuil Tao Tulang Putih datang ke kota ini. Kota tanpa bulan. Ketika ia tiba di kota itu, Lin Bai mendongak, dan ada 3 kata yang tertulis di dinding, kota tanpa bulan. Adik seperguruan Zhang, jika kamu datang ke kuil Tao Tulang Putih untuk pertama kalinya, kamu dapat pergi ke bangunan jiwa perang di kota Wu Yue untuk mendapatkan peta kuil Tao Tulang Putih, serta buku-buku klasik yang memperkenalkan klan tulang di kuil Tao Tulang Putih. Terima kasih telah memberitahuku, tetapi yang membingungkanku adalah mengapa apakah ada kota bebas bulan di kuil Tao Baigu. Haha, adik seperguruan Zhang, kota ini dibangun oleh murid-murid kami dari Sekte Iblis Abadi. Kota ini dapat dianggap sebagai tempat persediaan bagi murid-murid kami di bidang Tao Tulang Putih. Ada berbagai macam pil penyembuh dan senjata ajaib di kota Wu Yue, yang secara khusus digunakan untuk kultivasi murid-murid kami di bidang Tao Tulang Putih. Begitu. Terima kasih telah memberitahuku. Ketika Lin Bai berdiri linglung di kota bebas bulan, dia berjalan melewati beberapa prajurit dari Liga Hengzu dan melangkah masuk ke kota. Mengapa Lin Bai tahu bahwa mereka adalah prajurit Liga Hengzu? Karena kelompok orang ini sangat mengesankan dan Lin Bai akan berpartisipasi dalam ujian masuk, salah satunya adalah Wu Yuanlin.